Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Putri pada pembelajaran matematika kelas 4. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, untuk kali ini Bu Putri akan menjelaskan matematika kelas 4, khususnya bab 2, yaitu tentang faktor dan kelipatan, atau kelipatan dan faktor bilangan. Nah, untuk yang pertama yaitu kelipatan bilangan. Nah, seperti apa sih kelipatan bilangan itu? Nah, kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu bilangan berapa saja? Yaitu bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu namanya bilangan asli. Nah, coba kalian lihat di sini ada garis bilangan. Nah, apa maksudnya garis bilangan itu? Angka 2, 4, 6, 8, 10, 12 itu kenapa kok dilingkari ya? Nah, coba perhatikan di sini. Bilangan yang dilingkari pada garis bilangan di atas itu merupakan bilangan kelipatan 2. Bilangan kelipatan 2 tersebut dapat diperoleh dari perkalian berikut, yaitu mulai dari 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 5 sama dengan 10, 2 kali 6 sama dengan 12, dan seterusnya. Nah, jadi bilangan yang dilingkari pada garis bilangan ini itu adalah bilangan kelipatan 2. Yaitu di mana bilangan-bilangan ini adalah hasil perkalian dari 2 ini dengan bilangan asli. Tadi bilangan asli Bu Putri sebutkan dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, jadi di sini jadi kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Terserah sampai berapa nanti menyebutkannya, nggih. Atau lebih gampangnya, kalau menyebutkan kelipatan 2 misalnya dimulai dari 0, kita loncat 2 atau kita tambahkan 2, yaitu tepat di angka 2. Setelah itu kita loncat atau kita tambahkan lagi 2. Nanti akan berada pada posisi bilangan 4. Setelah itu loncat lagi 2 pada bilangan 6. Loncat lagi 2, nanti akan tiba di angka 8. Loncat lagi 2, ada di angka 10, dan seterusnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh. Tentukan kelipatan bilangan 4. Nah, penyelesaiannya yaitu kalikan bilangan 4 itu tadi dengan bilangan asli. Yang pertama 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4, 4 kali 5, dan 4 kali 6, dan seterusnya. Nah, jadi didapatkan di sini kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Lebih gampangnya tadi, kalau kelipatan 4 berarti ditambah dengan 4 seterusnya. Dimulai dari angka 4. 4 ditambah 4 yaitu 8. 8 ditambah 4, 12. 12 ditambah 4, 16. 16 ditambah 4, 20. 20 ditambah 4 sama dengan 24, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah faktor bilangan. Apa itu faktor bilangan? Nah, faktor suatu bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contohnya,
tentukan faktor dari 8. Nah, caranya yaitu yang pertama, 1 dimulai dari angka 1. 1 faktor dari 8. Kenapa? Karena 8 dibagi 1 sama dengan 8, tidak ada sisa. 2 juga faktor dari 8, karena 8 dibagi 2 sama dengan 4, juga tidak ada sisanya. Nah, sekarang 4. 4 juga faktor dari 8, karena 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan 8 sendiri juga faktor dari 8, karena 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, sekarang, 3 ini kenapa kok bukan faktor dari 8? Karena 8 tidak habis dibagi 3. 8 dibagi 3 tidak bisa, karena masih ada sisanya. Maka dari itu, 3 bukan faktor dari 8. Jadi kesimpulannya, faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Nah, di sini ada cara lain untuk mencari faktor bilangan. Bagaimana? Nah, faktor suatu bilangan dapat juga ditentukan dengan menggunakan tabel perkalian. Nah, coba kita lihat di sini. Contohnya, tentukan faktor dari 10. Nah, kita buat tabel. Tadi karena pertanyaan tentukan faktor dari 10, nah di situ kita tulis angka 10. Jadi tabel sebelah kiri dengan tabel sebelah kanan itu artinya dikalikan, ya. Tabel yang pertama ini adalah perkalian 1 dikali 10. Nanti hasilnya 10. Nah, ini kita mulai dari angka 1. 1 dikali berapa hasilnya 10? Dikali 10. Sekarang 2. 2 dikali berapa hasilnya 10? Berarti dikali 5. Sekarang 3. 3 kenapa tidak ada di sini? Karena 3 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada. Maka kita langsung 4. 4 juga tidak ada. Tidak menghasilkan perkalian yang hasilnya nanti 10. Jadi kita langsung ke 5. 5 dikali berapa hasilnya 10? Dikali 2. Atau kebalikan dari tabel yang ini tadi. Sekarang yang terakhir, 10 dikali berapa hasilnya? 10. Berarti dikali 1. Nah, dari tabel ini kita dapat menuliskan, nah, jadi faktor dari 10, maaf itu salah, nih. Jadi faktor dari 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Kita bisa melihatnya dari tabel ini tadi. Ini ditulis 1, 2, 5, dan 10. Ini adalah faktornya. Nah, sebelah kanan ini kenapa tidak ditulis? Karena ini sudah sama dengan tabel yang sebelah kiri. Kalau sudah sama, cukup ditulis 1 kali saja. Nah, sekarang yang selanjutnya, ada contoh lagi. Tentukan faktor dari 12. Yang pertama, kita pakai tabel. Di sini Bu Putri memakai cara tabel perkalian, yaitu kita mencari faktor dari 12. Yang pertama yaitu 1 dikali 12. Yang kedua, 2 dikali 6. Yang ketiga, 3 dikali 4. Yang keempat, 4 dikali 3. 5 apakah ada perkalian 5 yang menghasilkan 12? Tidak ada, jadi kita langsung ke angka 6. 6 dikali 2. Dan yang terakhir adalah 12 dikali 1. Jadi berapa saja faktor dari 12? Nah, faktor dari 12, di sini maaf salah lagi. Jadi faktor dari 12 ini adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Jadi menulisnya dari atas ke bawah ini, nggih. Terus ke sini karena yang di sebelah kanan angkanya sama, jadi tidak usah ditulis lagi. Cukup itu saja tadi. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang bilangan prima. Ada yang tahu apa itu bilangan prima? Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Perhatikan bilangan berikut. 2 itu sama dengan 1 dikali 2. Jadi faktor bilangan 2 adalah bilangan 1 dan 2. Artinya di situ ada 2 faktor.
Selanjutnya, 3. 3 yaitu hasil perkalian 1 dikali 3. Nah, berarti faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Nah, selanjutnya ada 5. Nah, faktor dari 5 adalah 1 dan 5 atau 1 dikali 5. Di sini salah ketik Y. Berarti faktor bilangan dari 5 adalah 1 dan 5. Dan selanjutnya ada bilangan 7, yaitu perkalian antara 1 dikali 7. Berarti faktor dari 7, di situ salah ketik lagi, yaitu 1 dan 7. Dan selanjutnya ada 11, yaitu perkalian 1 dengan 11, atau 1 dikali 11. Hasilnya adalah, atau faktor bilangan dari 11 adalah 1 dan 11. Nah, dari perkalian di atas terlihat bahwa 2, 3, 5, 7, 11 itu hanya mempunyai 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangan 2, 3, 5, 7, dan 11 adalah bilangan prima. Apakah hanya itu saja bilangan prima? Tidak. Masih ada yang lain. Pokoknya intinya bilangan yang faktornya atau memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada pertanyaan di sini. Apakah bilangan 4 itu merupakan bilangan prima? Nah, coba dicek di sini. Sekarang caranya adalah kita mencari faktor dari 4. Faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Kita bisa memakai tabel perkalian seperti tadi, nggih. Nah, seperti ini. Berarti di situ yang pertama 1 dikali 4. Yang kedua 2 dikali 2. Dan yang ketiga 4 dikali 1. Maka bilangan 4 ini mempunyai 3 faktor. Jadi kalau mempunyai 3 faktor, berarti dapat disimpulkan bahwa bilangan 4 bukan bilangan prima. Nah, seperti itu, oke. Jadi Bu Putri ulangi lagi, kalau bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor saja, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Yang selanjutnya, nah ini ada tugas untuk kalian semua. Yang pertama, tentukan kelipatan bilangan berikut. Kelipatan 5, 7, 8, dan 10. Dicari kelipatannya, nggih. Yang kedua, tentukan faktor dari 14. Mungkin lebih mudahnya kalian bisa menggunakan tabel perkalian. Di situ disuruh menentukan faktor dari 14, 18, dan 30. Yang terakhir, nomor 3, pertanyaannya termasuk bilangan prima atau bukan bilangan berikut, berikan alasannya. Yang pertama, bilangan 9, itu bilangan prima atau bukan. Nanti disertai alasan. Kenapa? Kalau misalnya jawabannya bilangan prima, alasannya kenapa? Kalau misalnya bukan bilangan prima, juga harus diberikan alasan. Nah, sekian untuk penjelasan dari Bu Putri. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bu Putri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.